dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita berbicara tentang pengusaha muslim ya, tentang bisnis islami gitu, tentang bagaimana sih sebetulnya ekonomi umat Islam gitu ya. Kita seringkali diingatkan bahwa bagaimana tentang spirit berjamaahnya. Saya ingin membacakan sebuah ayat ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyamun marsus. Sungguh ya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang rapih ya, bagaikan bangunan atau gedung yang kokoh. Jadi intinya ayat ini itu menegaskan bahwa sesungguhnya kalau kita mau masuk ke dalam sebuah gerakan, ya, sebuah upaya yang masif, itu penting sekali berjamaah. Penting sekali menjahit dari mulai circle-circle sampai ke networking agar supaya kita punya satu nafas, satu visi, satu misi gitu. Nah, tentu saya ingin sedikit bercerita tentang ada seseorang yang sangat inspiratif ya, yang bernama Insinyur Salah Atiyah. Beliau ini sebetulnya seorang pengusaha ya dari kota yang terpencil ya, yang bernama Tafahna itu di Mesir. Ya, ini juga dikisahkan dari Universitas Islam Mesir ya. Jadi terdapat yang namanya desa terpencil ya, namanya Tafahna Al-Ashraf ya, di utara Kairo. Begini, beliau ini orang yang miskin sekali, bahkan beliau ini Salah Atiyah ini berkuliah pun sebetulnya atau sekolah pun itu sudah menjadi anugerah bagi dirinya, dan dia itu bahkan tidak mempunyai baju lebih dari 2 ya. Jadi sangat dalam kondisi yang sangat miskin. Nah, ketika dia kemudian lulus kuliah, dia mencari bagaimana partner ya usaha di daerahnya agar supaya dia bisa mengubah selain kehidupannya tapi juga orang-orang di daerahnya. Karenanya dia akhirnya ingin bisnis beternak unggas. Dengan teman-temannya yang sama-sama satu visi, satu misi dengan beliau, akhirnya terdapatlah 9 yang namanya pemuda-pemuda yang hebat yang kemudian mau berbisnis. Nah, dari 9 ini dia mencari yang ke-10 ya, agar supaya nanti secara pembagian dan lain-lain semuanya masing-masing 10% dan lain-lain, mudah lah berhitungnya. Nah, yang ke-10 ini nggak dapat. Akhirnya dia bilang sama yang lain, saya ingin yang ke-10 mitra kita itu adalah Allah. Wah, ini menarik. Jadi mitra ke-10-nya adalah Allah, dan diteken kontraknya bahwa Allah itu akan mendapatkan bagian 10% dari usahanya. Dan ketika mereka menjalankannya sesuai dengan syar'i, wah, Masya Allah, Subhanallah, ternyata bisnisnya, ternak unggasnya itu sukses. Nah, dari situlah kemudian hak untuk Allah 10% diberikan untuk apa? Untuk membantu masyarakat miskin dan lain-lain. Sampai tambah lama tambah besar sampai akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Disinilah hak yang tadinya Allah 10% diberikan menjadi 20% untuk Allah. 30%, 40%, 50%. Terus sampai akhirnya mereka bilang apa? Saya ini pekerja-pekerja Allah. Allah lah yang punya perusahaannya. Apa yang terjadi dari sini? Allahu Akbar. Jadi usaha mereka itu berlipat ganda keuntungannya dan bisa membuat bahkan bukan hanya sentra-sentra bisnis yang lain, bukan hanya membuat sampai universitas, pendidikan dan lain-lain itu bisa dibangun di daerah tersebut. Ya, dan luar biasanya ya, ketika berbisnis dengan Allah dengan cara yang Allah ridho, ya semuanya dilakukan itu
dengan betul-betul ingin masuk ke dalam bermitra dengan Allah secara kafah, secara menyeluruh, Allah membuka pintu langit dan menurunkan pertolongannya. Nah, bahkan kalau kita lihat lebih dari 40 triliun ya yang kemudian mereka bisa dapatkan dan mereka bisa kemudian sebarkan terus manfaatnya. Jadi inilah bisnis Islami dan sebagai pengusaha muslim yang mempunyai visi yang sangat visioner, avantgarde ke depan dan berani berbisnis dengan Allah. Nah, inilah yang membuat saya melihat bahwa betapa penting ya bahwa ketika kita memasuki dunia Islam, kita memahami bahwa khairun nasi anfa'um linnas. Artinya apa? Tujuan pengusaha muslim berbisnis itu bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang banyak. Jadi berbeda visinya. Jadi kalau orang lain ingin berbisnis itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak ya, untuk dirinya, kalau pengusaha muslim mendapatkan keuntungan yang banyak untuk kemudian dimanfaatkan kepada orang yang lebih banyak lagi. Dan disinilah keberkahan. Artinya keberkahan adalah ziyadatul khair. Artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Dan insya Allah semoga ya kita semuanya nih, semuanya lah, saya ingin mencanangkan program satu rumah, satu pengusaha muslim. Ingat, satu rumah, satu pengusaha muslim. Ya, silahkan. Mulai dari anak-anaknya, kakaknya, atau adiknya semua coba lihat siapa yang bisa berusaha. Satu rumah, satu pengusaha. Dan dengan itu semuanya, insya Allah, tentu akan apa yang kita harapkan kebangkitan ekonomi umat akan kemudian bisa terlaksana dengan melaksanakan bisnisnya sesuai dengan apa syariatnya yang Allah ridho. Allahu Akbar. Saya tunggu semua untuk jadi pengusaha-pengusaha muslim yang kemudian menebarkan manfaat untuk orang-orang yang banyak. Insya Allah berkah bulan Ramadan. Kapan lagi? Ayo segerakan ya. Alhamdulillah tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarin semua. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya, yang melaksanakan. Saya Erik Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.